warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman untuk pembelajarannya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai inline formatting text. Ya, kita sudah belajar mengidentifikasi penggunaan elemen pada konten yang mayor atau besar dengan menerapkan semantik HTML untuk mengorganisasikan kontennya, ya seperti yang di video sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal beberapa formatting text yang digunakan dalam sebuah baris teks atau disebut juga inline formatting text. Nah, sebelum menjelaskan elemen inline untuk formatting text yang dapat digunakan, nah sepertinya kita perlu membahas sekilas tentang block dan inline. Standarnya, elemen HTML memiliki dua sifat, yaitu adalah block dan inline. Elemen yang memiliki sifat block selalu membuat baris baru ketika menampilkannya. Contohnya seperti elemen paragraf, elemen list, heading, dan lainnya seperti yang ada dalam pembelajaran video sebelumnya. Berlawanan dengan elemen yang memiliki sifat inline, elemen ini tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Nah, apa saja yang menjadi elemen ini? Ya, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah anchor. Nah, apa itu anchor? Anchor atau jangkar merupakan elemen yang digunakan untuk membuat sebuah hyperlink ke halaman atau website lain, file, alamat email, atau URL lainnya. Nah, untuk menggunakan elemen ini kita gunakan tag yang seperti ini, ya. A dilanjutkan dengan heart, ya, yang menetapkan sebuah target yang akan dituju. Misalkan yang ini berarti dia itu ketika kita klik website ini, ya, klik kata website dalam sebuah web browser, maka kita akan ditunjukkan kepada alamat yang ada di sini. Ya, begitu juga dengan yang ini dan yang ini dan yang ini, ya. Nah, oke ya, kita langsung praktekkan bagaimana cara menerapkan yang ini, ya, anchor ini. Oke, langsung saja ke project, misalkan herb, ya, misalkan kita pengen pergi ke sini, ya, index HTML, kemudian kita misalkan ini profil Kota Bandung, ya. Nah, maka dengan seperti ini dia akan menuju kepada indeks, ya, kepada yang alamat yang ini, ya. Kita contohkan, coba ya. Nah, maka di sini akan ada ini, ya, profil Kota Bandung. Ketika kita klik ini, maka dia akan ke sini, ya, langsung pergi ke sini. Oke. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Contoh yang lainnya adalah misalkan kita pengen nelpon, ya, atau mengirimkan sebuah email. Ya, itu adalah misalkan ya, kita mengirimkan email ke misalkan, ya, misalkan kita isi saja ini dengan email, ya, contoh ya, ini sebagai contoh alamat. Nah, contohnya ya. Jadi kalau kita jalankan, nah maka di sini akan tampilnya adalah seperti ini. Nah, berarti di sini ketika kita bikinkan ini, ya, ini kita buatkan maka ini tidak akan membuat baris baru seperti yang tadi dijelaskan oleh saya di awal. Nah, ini adalah yang disebut dengan inline text. Ya, walaupun tidak di sini, nah kita ini bisa menggunakan ini. Misalkan kalau kita klik email, maka dia secara otomatis akan membuat untuk mengirimkan sebuah email kepada sebuah alamat yang sudah ditetapkan. Kalau telepon, ya berarti dia akan memanggil teleponnya, ya. Jadi mau apa. Kemudian kalau ke alamat juga sama, ya. Alamatnya itu mau kemana. Kemudian selain daripada untuk pergi ke alamat tertentu, nah anchor ini juga bisa digunakan untuk yang lain. Yang pertama adalah untuk mendownload. Nah, di sini adalah menginstruksikan browser untuk mengunduh pada WR yang ditetapkan daripada mengarahkannya, ya. Kemudian have lang, nah, menetapkan bahasa dari dokumen target. Kemudian ping, ya, menetapkan WR yang akan diberitahu dengan mengirimkan post request ping pada body oleh browser. Kemudian reference poly, yang menetapkan referensi untuk dikirim pada target. Kemudian rel, ya, menetapkan hubungan antar halaman yang ditampilkan dengan target. Kemudian target yang menetapkan lokasi ketika membuat
membuka target contohnya pada sebuah tab window atau pada tab itu sendiri. Ya, kemudian media menetapkan tipe media yang digunakan pada target. Nah, itu biasanya atribut-atribut yang digunakan di dalam sebuah Answer ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam inline formatting ini adalah yang dinamakan dengan mPassage text. Nah, ini apa sih mPassage text? Ya, misalkan kita contohkan dengan kita mencontohkan langsung ya di sini untuk mempraktekkan mPassage text. Ya, misalkan di sini kita punya sebuah kata-kata ya. Misalkan Oding adalah seorang pelajar. Nah, kemudian misalkan kita di garis barunya dia adalah pelajar. Nah, misalkan contoh ya, kita gunakan si Oding ini, kita akan tampilkan dengan cara yang berbeda, yaitu kita menggunakan M ya. Kemudian kita tutup M-nya di sini, M ya. Nah, si Oding ini berarti nanti tampilannya akan berbeda dengan yang lain ya. Kemudian dia adalah seorang pelajar, misalkan si pelajar ini kita akan tampilkan juga dengan yang lain dengan tadi M ya. Kemudian kita pelajarnya kita kesinikan. Nah, maka kalaulah misalkan kita lihat hasilnya bakal seperti apa ya, kita lihat. Nah, di sini ya, berarti si Oding itu akan tampilannya berbeda. Nah, Oding ini adalah seperti ini tampilannya, dan ini juga pelajar juga berbeda ya. Nah, gunakan elemen M ini untuk menunjukkan bagian kata yang perlu kita tekankan. Kemudian yang selanjutnya adalah important text. Nah, kalau important text ini lebih beda lagi ya. Kita coba pakai important text ya di dalam project kita. Misalkan saya punya beberapa kalimat seperti ini. Misalkan kesehatan merupakan hal yang penting, misalkan dalam sebuah paragraf ya. Hal yang penting. Nah, dan misalkan nah ini kita penekanannya di sini. Contohnya ya, penekanannya di sini itu adalah pakai strong. Nah, strong, kemudian di sini jangan sampai. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana yang ini. Maka si ini ya, si jangan sampai ininya, nah ya. Jadi yang ada di dalam kalimat strong ini akan dicetak lebih tebal ya, atau dicetak bold dalam. Jadi gunakan elemen strong ini untuk menunjukkan sebuah tag yang begitu penting, yaitu adalah strong importance. Serius ataupun mendesak, dalam arti teks tersebut harus dapat perhatian lebih daripada yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mempelajari tentang yang short quotation. Nah, misalkan short quotation ini dengan menggunakan elemen key ya untuk menandai sebuah kutipan dalam sebuah teks. Ya, elemen short quotation berbeda dengan block quote. Elemen ini digunakan untuk kutipan pendek yang terletak dalam satu baris. Nah, kita contohkan ya, ini ya. Kita akan mempraktekkan yang ini. Oke, langsung kita masuk ke projectnya. Misalkan kita ada dalam sebuah paragraf. Ya, sebelum pulang kerja, ya, ia berkata kepadaku. Misalkan, nah. Titik 2. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan quote-nya key ya. Nah, berarti lanjut, maaf, misalkan saya tidak bisa hadir ya dalam pertemuan nanti. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita coba. Nah, maka yang di antara key yang tadi itu akan langsung otomatis dia akan berada dalam tanda kutip. Ya. Nah, jadi itu fungsinya ya. Nah, oke, selanjutnya selain daripada atribut yang tadi ya. Oke, selain daripada atribut yang tadi ya, citation juga merupakan salah satu atribut yang merupakan inline formatting text ya. Yang mana penggunaannya itu menggunakan kata-kata cite ya, yang digunakan sebagai sebuah rujukan pada sebuah dokumen. Contohnya adalah sebuah buku, majalah atau yang lainnya. Misalkan contoh ya, kita gunakan yang ini ya, misalkan dalam paragraf juga ya, di sini paragraf ya, informasi selengkapnya ya bisa Anda dapatkan
Anda dapatkan di, misalkan kita langsung menggunakan kemudian di, misalkan ya di sini kita langsung coba linkkan ya teksnya, misalkan help. Nah misalkan ya, terus kita kurung. Nah misalkan di sininya google.com ya contohnya ya. Nah kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah maka dia akan seperti ini ya. Nah dia akan menunjukkan seperti ini ya, dengan italik miring dan juga berwarna yang lain ya, yang nantinya dia akan mengarah ke satu halaman tertentu, yaitu untuk kemudian ini yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan defining themes. Nah defining themes ini ya menggunakan elemennya itu DFN ya, yang ini. Nah digunakan ketika mendefinisikan sebuah istilah ya, elemen ini harus terletak pada elemen yang lain yang menaunginya, contohnya pada sebuah P atau dalam section ya. Berikut contoh penggunaannya ya, misalkan saya punya teks seperti ini. Nah nah ini penggunaan DFN-nya ya, kita menggunakan DFN di sini. Kita lihat hasilnya. Nah jadi si DFN ini akan seperti ini ya, tampil italik ya, tuh ya. Kemudian yang selanjutnya ada subscript dan superscript. Subscript atau superscript merupakan elemen yang dapat membuat teks yang ditampilkan nampak kecil dengan posisi di bawah sub, dan sub itu nanti akan di atas. Ya, contohnya ini digunakan dalam rumus-rumus kimia ataupun matematika ya. Contohnya kita akan membuat seperti ini. Kita punya rumus ya, misalkan langsung saja ke sini ya, kita langsung rumusnya rumus P ya aja di sini. P, air mempunyai rumus kimia misalkan H2O kan ya, H2O. Nah berarti di sini H2O ini bagaimana caranya? Berarti di sini 2 ini kan akan diletakkan di bawah ya. Kalaulah misalkan kita seperti ini saja, contohnya tuh ya, H2O akan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan subscript ya, berarti di sini pakai sub, misalkan sub. Oke, kemudian kita tutup. Nah, angka 2-nya kita pindahkan ke sini. Nah, maka di sini akan tampil seperti ini ya, H2O ya. Kemudian misalkan yang lainnya, yang superscriptnya, misalkan contohnya adalah rumus umum dalam fisika adalah misalkan E sama dengan MC kuadrat ya. Di sini MC kuadrat itu angka 2-nya itu kita akan diletakkan di atas ya, bukan seperti ini ya. Nah, MC kuadrat akan diletakkan di atas. Contohnya berarti kita menggunakan ya sub ya. Nah kayak gini, berarti di sini angka 2-nya. Oke, nah kayak gitu ya. Ketika kita refresh, nah maka di sana dia akan membentuk rumus EMC kuadrat. Nah itu seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan highlight text. Nah untuk menandai atau menyurut sebuah teks, kita bisa menggunakan elemen mark ya, dengan ini ya, contohnya menggunakan mark. Elemen ini digunakan ketika terdapat sebuah teks yang memiliki peran penting ya, biasanya teks tersebut merupakan bagian yang paling relevan atau penting dalam sebuah kalimat. Nah ini contohnya ya, akan saya langsung yang tadi. Nah contohnya ya, nah di sini mark yang dimakan itu adalah misalkan mata-mata pemberontak berhasil ya, di sini berhasil mencuri rahasia ya, kita lihat. Nah maka dia akan mendapatkan yang ini di mark, itu berarti dengan, kalau di ini seperti di stabilo ya, dengan warna kuning ya. Nah itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan line break ya. Nah kalau line break ini disebut juga dengan BR ya. Nah contohnya adalah seperti ini, kita contohkan yang tadi ya, P misalkan alamat ya, institut, misalkan saya misalkan BR, menggunakan BR.
kemudian misalkan jalan nomor 16, kemudian kita garis baru lagi Cikijing, misalkan Majalengka. Nah, seperti ini ya penggunaan daripada BR ya. Kemudian misalkan kita satu lagi nih 45, misalkan 466 sebagai kode posnya. Nah, contohnya ya seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya dia akan garis baru seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan inline format text ya. Jadi untuk penggunaan teks-teks secara khusus yang inline, nah ini salah satunya yang bisa kita gunakan. Oke ya teman-teman, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan di video yang kelima ini. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.